Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Indonesia berhasil meraih kesepakatan dagang senilai 20 triliun rupiah dengan pemerintah Tiongkok. Kesepakatan ini berupa komitmen perusahaan Tiongkok untuk mengimpor sejumlah produk pertanian dari Indonesia. Hubungan kerjasama dengan Tiongkok terus diperkuat pemerintah Indonesia. Usai melakukan pertemuan maraton dengan pejabat Tiongkok, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan sejumlah kesepakatan berbagai bidang berhasil dicapai dengan pemerintah Tiongkok. Salah satunya kesepakatan dagang senilai 20 triliun rupiah yang berupa komitmen perusahaan Tiongkok untuk mengimpor sejumlah produk dari Indonesia seperti sarang burung walet, nanas, porang, gula aren, dan furnitur. Menurut Menlu, kesepakatan yang dicapai merupakan hasil dari kunjungan kerja ke Tiongkok pada 1 hingga 3 April lalu. Selain kesepakatan dagang, Indonesia dan Tiongkok juga membahas sejumlah isu, mulai dari kudeta Myanmar, pengembangan vaksin COVID-19, dan perlindungan ABK Indonesia di Tiongkok. Juga kita bahas langsung dengan para produsen vaksin di Tiongkok ini. Selain membahas kerjasama jangka panjang, jangka pendek, kita juga membahas kerjasama vaksin dalam konteks jangka panjang, yaitu untuk menjadikan Indonesia sebagai hub vaksin untuk Asia Tenggara. Ide ini masih pada tahap awal, namun kita usulkan antara lain kerjasama penguatan riset pengembangan vaksin, pengembangan industri bahan baku, dan peningkatan kapasitas produksi vaksin nasional. Semua ide ini akan kita bahas lebih lanjut, tapi secara prinsip RRT memberikan dukungan terhadap inisiatif ini. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengungkapkan hubungan dagang Indonesia-Tiongkok akan ditingkatkan 3 kali lipat menjadi $100 miliar pada tahun 2024 dari saat ini sebesar $31 miliar. Menurut Mendak, kesepakatan 20 triliun rupiah yang sudah dicapai dengan Tiongkok akan diikuti dengan komitmen untuk menambah investasi di Indonesia. Jadi saya bisa laporkan di sini bahwa kita tadi telah menyepakati setidaknya 5 perusahaan yang akan mengimpor sarang burung walet dari Indonesia lebih dari 1,13 miliar US dollar dan juga ditambah dengan ekspor dan investasi untuk produk furniture dari Shandong Wood and Furniture jumlahnya lebih dari $200 juta dan investasi yang mendatangkan 150 perusahaan di Kalimantan Barat dengan yang akan mempekerjakan lebih dari 3.000 pekerja. Dan ini total semuanya adalah $1,38 miliar atau lebih dari 20 triliun rupiah. Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan konsorsium BUMN Indonesia berkomitmen melanjutkan kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan baterai kendaraan listrik. Sebelumnya, konsorsium BUMN Indonesia telah mengikat kerjasama dengan perusahaan Tiongkok, CATL, untuk memproduksi EV baterai di Indonesia. Yang ingin dipastikan bahwa keberlanjutan daripada partnership ini memang bisa berjalan on time, bahkan bisa dipercepat. Dan kami sebagai Kementerian BUMN ingin memastikan juga bahwa bila ada kesulitan apa-apa di lapangan, tentu kami bekerja sama dengan BKPM untuk memastikan bisa menyelesaikan segala halangan yang bisa tidak melancarkan investasi ini. Kesepakatan dengan Tiongkok merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki hubungan bilateral sekaligus memperbaiki neraca dagang dengan Tiongkok. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, ekspor Indonesia ke Tiongkok pada tahun 2020 sebesar $31,78 miliar Amerika atau naik 13,64% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara total perdagangan kedua negara di tahun yang sama tercatat $71,41 miliar. Tim Liputan Metro TV.